Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan coba review untuk di updatean terbaru Nusantara Project ya. Di sini kita sudah update untuk di device Redmi Note 5, Redmi Note 8 maksudnya Redmi Note 8 Giga, dan ini updatean yang terbaru Android 12 dari Nusantara Project ya di versi 4.2 guys. Jadi dari interface-nya ada sedikit perbedaan ya dari interface, dan di fitur-fitur juga ada penambahan dari FPS info, dari game space-nya juga ada. Dan launchernya juga di sini pakai launcher dari Pixel ya. Jadi agak sedikit berbeda kalau kalian sudah update, mungkin lihat dari tema launchernya guys. Oke, buat yang mau update bisa langsung update kalau dari versi sebelumnya. Kalau kalian dari Android yang lain, kalian harus clean flash dan jangan lupa flash firmware-nya juga sekalian ya guys. Oke, sebelum kita lanjut video ini kita intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, ini dia custom ROM Nusantara Project untuk di Redmi Note 8 ya. Mungkin kalau kalian di device yang lain mungkin ada yang support juga untuk di Nusantara Project ini ya. Dan di Nusantara Project ini ada dua versi, ada yang vanilla, ada yang GAPS. Yang GAPS itu include sama GAPS, yang vanilla belum termasuk GAPS ya. File size-nya juga yang GAPS ini 1 giga lebih ya. Jadi aplikasi Google-nya lebih banyak kalau saya lihat, karena file size-nya lumayan besar untuk yang di versi 4.2 ini. Oke, kalau kalian dari versi sebelumnya kalian tinggal update timpa aja. Kalau mau pakai versi GAPS bisa pakai versi GAPS, kalau mau pakai versi vanilla bisa pakai versi vanilla juga guys. Di video ini kita pakai versi GAPS-nya, jadi aplikasi Google lumayan banyak dan file sistemnya juga lumayan besar sampai 12 GB ya untuk file sistem dari Nusantara Project ini guys. Oke, kalian bisa lihat ini dia aplikasi bawaan, tapi aplikasi bawaan sama yang saya install biasa nih ya. Jadi di device yang Redmi Note 8 ini saya nggak install Magis karena saya pakai beberapa aplikasi yang nggak support Magis ya. Jadi nggak bisa akses root gitu guys. Dan di sini nggak kebetulan baterainya sudah lowbat 13%. Nanti sekalian kita liatin penggunaan baterai saya. Mungkin saya lebih banyak main game tapi bukan main PUBG ya. Saya di sini main COC juga. Nanti sekalian kita liatin. Dan di updatean yang terbaru ini interface-nya sedikit berbeda ya. Wallpaper-nya juga berbeda. Tapi wallpapernya nggak terlalu banyak ya, untuk bawaannya cuma satu doang nih. Dan untuk tema juga sama. Dan di penggunaan di sini setelah saya update ada bugnya juga guys. Bugnya di keyboard bawaannya agak sedikit error ya di sini. Suka force close dari Google keyboardnya, nggak tahu kenapa ya. Oke, kita liatin aja dikit. Oke, di sini saya pakai keyboard dari Genius. Kalau keyboard bawaan dari Google-nya dia error ya, jadi saya nonaktifkan, jadi suka force close kalau pakai keyboard bawaan. Jadi buat kalian yang update punya kendala yang sama, mungkin kalian bisa nonaktifkan pakai keyboard yang lain ya. Tapi kalau misalkan clean flash harusnya nggak ada masalah sama sekali guys. Oke, yang lainnya sih sama, gestur semua fitur-fitur kurang lebih sama. Dan di ROM ini juga ada Xiaomi parts-nya guys. Jadi di Xiaomi parts isinya kayak gini doang, ada KCHL, pembersih speaker, LCD fitur ya kayak gitu ya. Jadi mungkin bisa kalian cek sendiri kalau kalian mau update guys. Oke, yang fitur-fitur yang lainnya kurang lebih sama kayak di keamanan. Di sini ada fingerprint, face unlock-nya nggak ada ya, tapi ada fingerprint. Face unlock-nya belum support untuk di Android 12. Wallpaper dan gaya tadi itu sama aja. Suara penyimpanan juga lumayan gede ya, penyimpanan sistemnya. Kalian bisa lihat di sini sistemnya sampai 16 GB ya ternyata. Lumayan makan internal untuk sistem Android 12 ini. Oke, untuk yang lainnya kita bisa lihat di sini ya. Untuk yang lainnya aplikasi di sini pakai launcher dari Pixel, bukan pakai bawaan dari AOSP, pakai Pixel punya launcher, jadi sedikit berbeda. Dan penggunaan baterai sisa 13%. Saya penggunaan di sini lumayan hemat ya, karena di sini pakai kernel standar MIUI.
Jadi kita liatin coba penggunaan baterai guys. Kalian bisa lihat ini dia penggunaan baterainya 12%. Dari grafiknya sih masih aman, normal ya, nggak boros-boros banget. Di sini saya cuma ngegame COC ya, bukan ngegame PUBG guys, karena lebih banyak main COC saya saat ini. Dan penggunaan layarnya cuma 5 jam ya, kurang lebih 5 jam 6 jam ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Penggunaannya gitu, penggunaan baterai. Pixel ini banyak makan RAM juga sama baterai ya, launchernya. Oke, yang lainnya kayak di Nusantara Wings kurang lebih hampir sama dengan versi sebelumnya. Cuma di sini lebih improve, lebih banyak juga ya. Ada game space. Di game space juga ada penambahan juga ya, ada penambahan dari kayak FPS info. Tapi nanti kita lihatin ya di akhir untuk game space-nya. Tema nah kayak gini ya, untuk screenshot juga ada fiturnya double tap to clip. Fingerprint, baterai option, jadi setting quick setting. Kalian bisa lihat dan traffic indikator buat yang mau munculin jaringannya ya. Di sini button navigasi kurang lebih kayak gitu, dan di sini tentang ponselnya. Kita lupa liatin tentang ponselnya, agak sedikit berbeda interface dari tentang ponselnya guys. Jadi kayak gini. Kernelnya masih pakai kernel standar MIUI ya, tapi dilihat dari penggunaan baterai agak sedikit boros sih pakai kernel ini. Dan next videos kita akan cobain ganti custom kernelnya sekalian ya. Dan di ROM ini juga kameranya nggak tahu yang ngebug atau enggak, harusnya sih nggak ngebug ya, karena di versi sebelumnya masih aman. Kita tes bentar ya, harusnya sih nggak ngebug. Kita tes nge-record berapa detik doang, kita liatin hasilnya guys. Oke, 8 detik doang di sini kita lihat. Bisa nggak normal ya? Oke, normal. Kalau videonya durasinya juga normal ya, nggak ada masalah untuk sementara. Dan kalau kalian mau pakai kamera improvement untuk di Redmi Note 8 juga bisa pasang modulnya kalau mau ya, tapi harus ada akses Magis atau root guys. Tapi di video ini kita nggak pakai ya, di device ini saya nggak pakai root. Dan dari status bar juga ada penambahan fitur-fitur ya. Status barnya lumayan banyak sekarang isinya guys, kalian bisa kita liatin ya. Di edit perekam layar juga ada, nanti kita tes perekam layarnya ya. Ada penambahan kayak switch SIM card ya, jadi SIM card untuk data selulernya bisa dirubah, sebelumnya nggak ada ya. File penyimpanan Google, terus teks otomatis, suara kayak gini ya, kalian lihat sendirilah. Dan kita cobain rekam layarnya sekalian, kita klik. Dan sebelum diklik rekam layarnya, di sini ada beberapa opsi, mungkin ada kayak audio, kalian mau pakai audio perangkat atau eksternal ataupun mikrofon. Dan di sini kita biarin aja nggak ada suara ya. Kita tes, jalanin rekam layarnya berapa detik buat ngetes doang guys. Oke, rekam layarnya sudah jalan. Oke, sudah jalan 10 detik, kita stopin, kita lihat hasilnya jalan atau enggak ya. Oke, normal untuk rekam layarnya guys. Normal tapi tidak jalan-jalan gambarnya ya, kayaknya ngebug nih. Durasinya sih lumayan ya, cuma gambarnya nggak jalan. Jadi untuk rekam layar di sini masih ngebug ya, ternyata kalian bisa lihat dia ngebug, nggak jalan ya. Biarkan aja lah, nanti mungkin rekam layarnya pakai aplikasi pihak ketiga, mungkin kalian tambahin pakai modul Magis saja kalau kalian butuh rekam layar ya untuk di ROM ini. Oke, jadi kayak gitu untuk sementara ya. Mungkin sisanya kita tes di game aja. Nanti kita tes buka game PUBG ya. Kalau game COC mungkin kurang greget kalau kalian lihat ya. Kita tes buka game PUBG. Dan di sini ada FPS info bawah ya, game space-nya langsung ada opsi di sini, kalian bisa klik. Dan lihat fitur-fitur game space-nya guys. Ini dia, ada gaming mode, notifikasinya bisa dinonaktifkan, ada FPS info, ada navigasi, dan ini apa nih biar tetap aktif layar ya kayaknya nih. Di sini gak ada screenshot rekam layar ya. Oke, FPS-nya jalan.
Oke, kita skip aja, nanti begitu sampai lobby kita liatin lagi guys. Oke, sudah ya. Oke, di sini kita sudah login untuk PUBG Mobile ya guys. Jadi kalau kalian mau tes di game, kalian bisa bebas tes di game mana aja yang kalian mainin. Di sini kita tes di PUBG, dan di ROM ini nggak langsung unlock grafik ya, karena ini nggak support, kernelnya nggak support, ROM-nya nggak support. Jadi kalau mau unlock kalian harus install Magis dan pakai modul buat unlock grafik ya. Dan itu optional kalau kalian mau aja ya. Oke, nanti kita liatin lagi dan kita tes bentar guys. Oke guys, jadi untuk suhu di sini kita tes bentar 38 derajat ya, lumayan hangat. Dan kalau kalian mau, kalian bisa tes juga, nggak terlalu cepat panas ya untuk ngegame bentar, masih aman, stabil dan enak ya. Jadi untuk ngebug mungkin bisa kalian lihat di video ini di awal, dan kalau kalian gak masang kalian bisa cobain. Dan kita akhiri aja video ini. Buat kalian yang suka, jangan lupa like, share dan subscribe.